Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipimpin ketua kelas, silakan Mas Bayu. Ya, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Cukup? Ya. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua Pak. Masuk semua ya. Ada satu. Iya, Pak. Sakit Pak. Sakit. Oke, kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar terkait pertemuan ketiga. Materinya yaitu tabung. Nah, di kelas 8 kalian kan sudah belajar terkait dengan bangun ruang sisi datar. Ada apa aja? Ada yang masih ingat? Persegi bangun datar. Kalau bangun ruang apa? Ada yang masih ingat ya? Bangun ruang sisi datar. Kubus. Terus? Balok. Kerucut. Bangun datar. Bangun ruang sisi datar apa lengkung? Lengkung. Ya. Oke, jadi contohnya kubus, balok, terus prisma, Bimas. Nah, itu contoh bangun ruang sisi datar. Kali ini di kelas 9 kalian akan belajar ini bangun ruang sisi lengkung. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas materi tabung. Nah, nanti kalian akan belajar terkait dengan luas permukaan dan volume tabung. Jadi nanti ada 3 yang akan kalian kerjakan. Yang pertama yaitu menentukan luas permukaan tabung, kemudian volume tabung, dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tabung. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, sebelum masuk materi, ini ada sebuah pengantar. Karena kalian berasal dari daerah Rembang, jadi kalian harus mengetahui budaya kalian masing-masing. Nah, salah satunya yang Bapak angkat di sini adalah terkait dengan tomtomplek, karena ini di bulan Ramadan juga, dan tomtomplek di bulan Ramadan. Ada yang mau baca nggak? Mas Bayu mau baca? Enggak mau Pak Mas Munif. Mas Munif silahkan bisa dibaca. Baca itu Pak. Ya. Tomtomplek merupakan festival kesenian asli kota Rembang yang dilaksanakan setiap malam ke-27 di bulan Ramadan. Festival ini diikuti oleh 20 grup peserta dari masing-masing desa di Kecamatan Rembang. Festival kesenian tradisional ini dilakukan secara berkeliling seperti karnaval yang berstart di alun-alun kota Rembang dan finish di sekitar Stadion Gereja Rembang. Terima kasih Mas Munif. Jelas ya anak-anak. Jadi di malam ke-27 nanti, buat yang belum tahu, nanti akan ada festival. Festival ini startnya di alun-alun dan finishnya nanti di stadion. Nah, ini semacam festival kesenian tradisional. Jadi lomba tiap desa. Nah, alat-alat musik yang ada di kesenian ini sebenarnya ada cukup banyak, cuma kita golongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kentongan yang kita buat dari bambu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada drum atau tong itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah set gamelan seperti halnya kendang dan sebagainya. Nah, dari bangun ini, yang bangun yang paling mendekati untuk kita bahas pada materi tabung adalah ini, anak-anak, yaitu berkaitan dengan kentongan dari bambu. Kelihatan ya, kentongan dari bambu. Nah, itu kan menyerupai tabung. Kemudian ada juga drum atau tong. Nah, biasanya kan ada tong minyak gitu yang besar atau tong jerigen. Nah, itu kan yang berwarna biru ini di tengah. Nah, itu adalah contoh bangun yang menyerupai tabung. Nah, pertanyaannya sebelum masuk ke materi, ada yang mau berpendapat ya apa itu tabung? Definisi tabung adalah, ada yang mau berpendapat? Belum paham Pak. Mas Rikal mau berpendapat? Tabung adalah tabung sisi alasnya apa? Lingkaran. Terus sisi atapnya?
Nah, terus sisi yang tegak itu namanya apa? Sisi selimut. Ya, jadi tabung adalah bangun ruang yang memiliki sisi atap dan sisi alat berbentuk lingkaran dan memiliki selimut. Nah, selanjutnya setelah motif-motian dari tabung, nah ini ada sebuah pertanyaan. Nah ini gambar tong yang tadi ya, tong yang bisa digunakan untuk alat musik, jika dengan tong komplek, yaitu pertanyaannya jika terdapat 5 drum dan masing-masing drum dihias dengan diselimuti kain, maka bagaimana cara menghitung luas kain minimal untuk menyelimuti drum tersebut? Ada gambaran nggak kalian? Jadi drumnya ini sisi samping atau sisi selimutnya dihias kain gitu, diselimuti kain. Nah, cara menghitung luas kain minimalnya itu bagaimana? Ada yang tahu atau mau berpendapat? Belum ya? Jadi oke, nanti kita bahas sama-sama. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini nanti kalian akan belajar berkaitan dengan luas permukaan tabung itu sendiri. Nah, cara mencari luas permukaan tabung seperti apa nanti kita bahas di LKPD. Nah, selanjutnya silakan berkelompok. Nah, untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan berdasarkan hasil dari tes diagnostik yang kemarin, tes kemampuan awal kalian. Silakan nanti Mas Bayu berkelompok dengan Mas Hekal, Mas Munir berkelompok dengan Mas Nasir. Kayak gitu ya. Jadi silakan bisa berkelompok masing-masing. Sampai di pala. Mas Fadil sama Mas Fadil sama Mas Munir. Oke, ini ya LKPD-nya. Nanti kalian kegiatan pertama akan ini ada 4 soal. Kalian akan menggambar terkait jaring-jaring tabung. Kemudian angka yang kedua nanti kalian akan menemukan luas permukaan tabung. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan belajar terkait dengan menentukan volume tabung. Dan yang keempat nanti akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tabung. Oke, silakan bisa berkelompok masing-masing. Oke, ya paham? Oke, nanti bisa selesaikan ya. Iya. Ya, silakan. Oke, nah caranya seperti ini. Ini kalian gambarin dulu, kemudian ini. Oke. Oke. Coba, sudah. Anak-anak. Sudah. Ada yang belum? Sudah. Oke, silakan. Mungkin bisa 2 kelompok presentasi ke depan. Silakan kelompoknya Mas Munir bisa maju ke depan. Silakan bisa disampaikan presentasi hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Kami hari ini akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nah, di sini kami telah menggambar. Nah, gambar ini seperti ini. Kemudian hasilnya ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Dari kelompok 2 apakah ada yang menanggapi? Cukup ya. Bagus pokoknya Pak. Bagus ya. Saya rasa cukup ya anak untuk presentasi hari ini. Cukup. Sebelum mengakhiri, nah kita setelah mempelajari tadi berarti kita sudah mempelajari apa? Luas permukaan tabung, kemudian volume tabung, dan juga menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tabung. Nah, sebelum mengakhiri, silakan buka selembar kertas, silakan bisa dikerjakan ini soalnya. Cuma 1 soalnya, cuma
beranak. Nanti ada 2 soal tambahan. Gitu ya. Ya. Yang pertama berarti kalian mencari tabung, volume tabung, dan yang kedua berarti kalian mencari apa ya? Mencari luas permukaan selimut tabung. Silakan bisa dikerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, saya rasa cukup anak-anak. Silakan bisa dikumpulkan. Pelan-pelan ya. Bulan-bulan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum akhiri untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas proyek. Nah, ini ya, silakan bisa difoto atau dicatat. Jadi permasalahan yaitu carilah permasalahan di lingkungan sekitar kalian yang berkaitan dengan luas permukaan dan atau volume tabung. Nah, silakan difoto dan ditulis permasalahannya, kemudian diselesaikan secara mandiri. Nah, tugas ini bisa kalian kumpulkan minggu depan dalam bentuk terserah kalian ya, bisa melalui poster, PPT atau video. Jadi kalau misalnya ada yang suka buat poster ya silakan dibikin dalam bentuk poster. Tapi kalau misal suka dalam bentuk PPT bisa dibuat PPT. Itu ya. Jadi tugasnya individu silakan bisa dikerjakan secara individu. Oke, jelas? Jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup ya anak-anak? Cukup. Nah, terima kasih sudah menyimak dengan baik dan aktif dalam pembelajaran. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran, silakan bisa dipimpin doa, Mas Bayu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah kita sudah melengkapi materi masing-masing. Silakan. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.